Hai minasan, kita masuk ke Bumpo Jelpiden 3 nomor 7, yaitu wakeda atau wake. Ini masih di bagian 1, yaitu ryu dan genging atau alasan dan sebab. Seperti biasa teman-teman, pastikan telah subscribe channel ini untuk mensupport saya mengembangkan channel ini. Nah teman-teman, kata wake ini sebenarnya kata wake bisa kita artikan itu alasannya atau sebabnya, sehingga kata wake ini sering didahului kata dakara atau nanode, dan bahkan bisa digantikan posisinya oleh dakara nanode gitu. Nah, ada dua kondisi penggunaan kata wake ini. Kata yang pertama adalah pengertian dengan masuk akal. Artinya, pengertian dengan masuk akal, ada sebuah kondisi di mana seseorang menceritakan kepada kita, terus kita mengerti dan masuk akal, dan kita mengambil kesimpulan. Contohnya, ada teman kita bilang gini, si Tony semalam baru aja putus loh gitu. Terus kita bilang, hari ini kita ketemu Tony dan Tonynya nggak semangat gitu, Tonynya nggak gengki seperti biasa. Terus kita bilang, pantasan Tony hari ini nggak semangat ya gitu. Maka pada saat itu kita bisa menggunakan kata wake, di mana yang tadi saya bahas jemakan, kino Tony-san ga wakareta bakari yo te. Seseorang bilang sama kita, tadi malam saudara Tony baru aja putus. Terus kita bilang bahasa Jepangnya, dakara Tony-san ga kyo genki nai wake. Dakara Tony-san ga kyo genki nai wake da gitu. Pantasan saudara Tony hari ini nggak ada semangat gitu. Mungkin dia yang biasanya kalau ngumpul dia ribut, ngomong, dia diam aja gitu pas nongkrong. Dakara Tony-san ga genki nai wake da gitu. Hai, itu adalah yang pertama. Maka saya tulis di sini teman-teman, aru jijitsu ya, keadaan yang sebenarnya, jokyo kara setsumei o kite yoku wakatta toki ni sukao. Jadi ketika kita mendengar penjelasan kondisi yang sebenarnya dan kita mengerti, terus mengambil keputusan gitu, mengambil keputusan, oh ternyata begini gitu. Nah, yang kedua adalah kesimpulan logis, teman-teman. Kesimpulan logis ini artinya ketika seseorang cerita keadaannya, terus kita keadaannya atau keadaan yang dilihatnya, terus kita mengambil kesimpulan gitu. Contohnya, mo raisu wa shiken desu gitu. Mo raisu wa shiken ne te. Minggu depan udah ujian gitu. Terus kita bilang, pantesan kamu akhir-akhir ini belajar terus gitu. Dakara saikin mainichi benkyou shiteru wake da gitu. Dia bilang, minggu depan aku udah ujian. Terus kita mengambil kesimpulan yang logis, pantesan kamu akhir-akhir ini belajar terus gitu. Nah, teman-teman bisa mengerti ya. Nanti untuk lebih mengerti kita lihat di contoh. Untuk nomor 2, aite no hanashi o kite, mendengarkan cerita lawan bicara kita. Terus nayo o matomete, mengumpulkan informasi. Terus pada saat kita kumpulkan informasi, langsung kita kesimpulan, toyu koto da ne. Seperti itu ya gitu. Nah teman-teman, untuk setsujoku gampang, yaitu futsuke, yaitu semua bisa, diikuti dengan wakeda. Kita lihat ke rebung biar lebih gampang dimengerti. Hai, ichiban, ini percakapan semua ya minasang. Rebung E-sang, E dan B. Tanaka-san, saikin kanojo to wakareta rashii desu yo gitu. Gomen nasai. Tanaka-san wa gitu. Jadi dia ngomong kepada seseorang, terus dia menceritakan si Tanaka. Tanaka-san wa saikin kanojo to wakareta rashii desu yo. Terus kita bilang, sore de saikin genki ga nai wake da gitu. Artinya, saudara Tanaka sepertinya baru aja putus loh gitu. Terus kita bilang gini, sore de saikin genki ga nai wake da. Oh, itu sebabnya akhir-akhir ini dia nggak semangat gitu ya. Oh, itu sebabnya akhir-akhir ini dia nggak bersemangat gitu. Hai, nibang, kyou chikaku de hanabi taika ga aru so da yo gitu. Kyou chikaku de, di dekat rumahnya, artinya hanabi taika ga aru so da yo. Hanabi taikai, minasan shitemasu ka? Pertunjukan kembang api gitu. Hanabi taikai.
Sore de konna ni hito ga oi wake da. Pantesan banyak sekali orang-orang. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini masuk ke dalam, ya, ini adalah kesimpulan logis ya, gitu. Kesimpulan logis. Kenapa dia kesimpulan logis? Karena dia menceritakan keadaan, terus kita mengambil logisnya. Oh, pantesan hari ini, pantesan di tempat ini banyak sekali orang gitu. Kalau yang pertama itu adalah pengertian yang masuk akal. Karena dia menceritakan seorang Tanaka, terus oh wakareta bakari baru aja putus, terus kita mengambil kesimpulan. Hai, sang bang. Rani sang. Nihon ni kite mo 20 nen nandatte gitu. Rani sang. Nihon ni kite mo 20 nen nandatte. Sore de Nihongo ga pera-pera wake da. Saudara Rani sudah 20 tahun di Jepang. Pantesan bahasa Jepangnya fasih. Minasang, ini masuk ke bagian yang mana? Mengambil pengertian atau pengertian yang masuk, pengertian yang logis. Pengertian yang logis atau pengertian yang masuk akal. Iya, ini masuk ke dalam pengertian yang masuk akal. Ketika dia diperdengarkan dulu informasinya, baru dia mengambil kesimpulan. Hai, Yongbang. Anna-sang no otou-san IT 企業の社長らしいですよ。皆さん、社長、IT 企業、perusahaan IT。だから、彼女は高級ブランドもののアイテムをたくさん持っているわけだ。Jadi, ayahnya saudara Anna adalah seorang direktur di perusahaan IT. Terus si B bilang, oh itu sebabnya dia memiliki barang-barang yang berkelas atau yang mewah ya gitu. Kalau ini minasang masuk ke dalam bagian yang pertama. Nayonya dulu dimatomete, nayonya dikumpulkan, terus dia mengambil kesimpulan. Oh, pantasan dia itu memiliki barang-barang yang mewah. Karena apa? Karena si E bilang, Anna sang no otosang, IT kigi no sachorasi, adalah direktur di perusahaan IT. Jadi ayahnya memiliki banyak uang, terus si anaknya bisa memiliki ya barang-barang yang mewah. Sekali lagi minasang, kata wakeda ini kita digunakan mengekspresikan sebab atau alasan di dalam dua kondisi. Pertama, kondisi pertama kita mendapatkan informasi dari seseorang, terus kita mengumpulkan informasi itu, mengerti dan mengambil pengertian yang masuk akal. Oh, begini. Kalau yang kedua, kita mendengarkan cerita seseorang, terus kita mengambil kesimpulan, oh begini gitu. Hai, minasang daijoubu. Teman-teman, saya pengen banget kalau teman-teman menulis di komentar, mengerti atau tidak, bahkan menulis rebung contohnya. Mite kureta arigato.